Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1666. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bahwa Anda menjadi lebih baik, dan Anda bahkan tidak mengenali master sekte ini lagi. Sebuah suara cibiran terdengar dengan cahaya yang menyusut, dan kedua sosok itu muncul dengan jelas di hadapan semua orang. Salah satu dari mereka berdua adalah seorang lelaki tua berwajah kekanak-kanakan, dan yang lainnya adalah seorang wanita suci cantik dan juga mulia. Wanita ini montok dengan penuh rasa kedewasaan dan juga memiliki rasa kesucian. Master sekte. Melihat orang ini, Uji Supreme pun langsung tertegun. Budak hitam dan yang lainnya juga tercengang karena mereka sama sekali tidak mengenal dua orang di depan mereka, dan dua orang itu jelas bukanlah Chen Xiao. Master Papiliun Tuan Tianji, itu kamu. Leluhur pedang saat ini juga tercengang. Dia menampakkan cahaya yang luar biasa. Saat itu leluhur pedang dari Papiliun Pedang Tongtian dan Master Sekte dari Sekte Tianji dan juga leluhur Tianjuo dikenal sebagai ahli terkuat di umat manusia yang paling dekat dengan ranah transendensi. Di antara mereka, leluhur pengrajin kuno untuk mengalahkan klan iblis, memikat musuh dalam dan mengambil resiko yang langsung dibunuh oleh pasukan koalisi klan iblis dan klan kegelapan. Leluhur pedang dari Papiliun Pedang Tongtian menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjelma menjadi Taoisme untuk dapat menekan kaisar kerajaan Sitian dari klan kerajaan kegelapan, dan telah berperang melawan klan kegelapan sepanjang hidupnya. Hanya pemimpin sekte Tianji yang tidak dapat melihat masa depan alam semesta asli dari sungai takdir yang panjang. Dia pun berkelana ke lubang hitam gaya sendirian dan menuju laut kosmik. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini hari ini, dan dia telah menerobos ranah transendensi. Pada saat ini, ahli-ahli kuat kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta awal tertegun untuk sejenak. Tuan Papiliun Tianji masih hidup. Ketika berita ini tersebar, seluruh alam semesta terguncang. Ini adalah raksasa yang kuat dari zaman kuno. Dia meninggalkan reputasi yang sangat besar dalam sejarah alam semesta. Master Sekte, senang Anda kembali, kata Uji Supreme. Dia berkata dengan penuh semangat, matanya bahkan basah. Tianji, aku tidak menyangka kamu akan menerobos dan melampaui. Hahaha, oke. Leluhur pedang juga berkata dengan tertawa keras, nyaring dan riang. Ketika Master Papiliun Tianji memasuki ranah transendensi, mereka akan memiliki sosok transenden yang kuat di alam semesta awal mereka, dan kepercayaan diri mereka dalam melawan leluhur iblis abis jelas akan berlipat ganda. Transenden. Di langit yang gelap, sesosok samar bergumam pada dirinya sendiri, tetapi itu adalah penguasa alam semesta yang gelap. Benar saja, tidak ada masa depan untuk tetap bertahan di dunia ini. Dia bergumam, sepertinya dia memahami sesuatu dan matanya perlahan menjadi bertekad. Dan pemandangan seperti itu juga terjadi di setiap sudut alam semesta. Tianji, saya tidak menyangka begitu banyak orang di alam semesta asli ini yang mengenal Anda. Tampaknya Anda memiliki reputasi yang cukup baik di sini saat itu, kata Master Sekte Linglong. Dia berjalan ke sisi Master Papiliun Tianji dan berkata sambil tersenyum. Dia meringkuk di pelukan Master Papiliun Tianji. Master Papiliun Tianji tertawa memeluk Master Linglong yang cantik. Dia berkata dengan senyum bangga, "Yah, itu wajar. Kamu bahkan tidak tahu siapa suamimu ini. Saat itu, suamiku terkenal selamanya di alam semesta asli ini. Kemanapun dia pergi, yang lain tidak akan memberinya masalah besar." Master Sekte Linglong mengangkat kepalanya dan memandang Master Papiliun Tianji dengan kagum. Dia berkata, "Saya tahu Anda luar biasa, Tianji.
"Yah, itu benar," kata Master Papiliun Tianji. Dia tertawa. "Ini, Papiliun Tuanji, sekarang kita menghadapi musuh yang kuat. Bukankah kita harus lebih serius?" kata Xiao Supreme. Di samping dia memiliki garis hitam di wajahnya dan dia tidak tahan lagi. Sementara di lain sisi, Leluhur Iblis Abis sedang menonton dengan penuh semangat. Wuji Supreme dan yang lainnya juga bingung mengapa pemimpin sekte pergi ke laut kosmik dan menjadi seperti ini. Pemimpin sekte sebelumnya sangat tenang, bukan? Tetapi sekarang sepertinya pemabuk cinta. Apalagi siapa wanita ini? Mungkinkah itu penguasa sekte tersebut menemukan kekasih di lautan kosmik? Master Papiliun Tianji memandang ke arah Xiao Yao Supreme dan terkekeh. "Xiao Yao, jangan khawatir, itu hanya leluhur iblis abis. Sekte ini dapat menjatuhkannya oleh hanya satu orang. Mengapa repot-repot? Tidak masalah. Kita akan membawanya turun dulu. Kita akan mengobrol dengan teman lama," kata Master Papiliun Tianji. Setelah mengatakan itu, Master Papiliun Tianji tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan keras, dia melihat sungai besar takdir muncul di bawah kakinya. Sungai itu melonjak dengan cepat dan membentang seluruh alam semesta awal dalam sekejap. Dalam satu langkah, penguasa Papiliun Tianji telah mengikuti sungai takdir menuju dunia tanpa akhir di atas kekosongan. Leluhur Iblis Abis, saat itu Anda memaksa sekte kami meninggalkan alam semesta asli. Hari ini, sekte kami akan mengambil kepala Anda untuk membalas dendam atas keluhan masa lalu, kata penguasa Tianji. Dia saat ini dikelilingi oleh kekuatan takdir dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan transendensi. Dengan kekuatan suara gemuruh terdengar dan rantai takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Rantai takdir ini diaktifkan oleh penguasa Papiliun Tianji dan mereka bergegas menuju ke arah leluhur iblis abis dalam sekejap, lalu dengan cepat meledak. Kekuatan takdir menyegel langit dan menekan dunia. Boom! Rantai takdir yang luas tidak ada habisnya dan setiap rantai berkembang dengan rune yang menakutkan. Rune ini mengandung kekuatan transendensi dan rune apapun dapat dengan mudah menghancurkan suatu dunia. Selain itu, sungai takdir di kaki penguasa Papiliun Tianji juga melonjak dengan dahsyat dan langsung bertabrakan dengan sungai kematian leluhur iblis abis. Ketika kedua sungai itu bertabrakan, gelombang besar pun langsung terjadi. Kekuatan sungai panjang dan rantainya melonjak dan dalam sekejap mereka sampai di depan leluhur iblis abis. Ekspresi leluhur iblis abis tetap tidak berubah dan dia tiba-tiba mencibir. "Tuan Papiliun Tianji, bukan giliranmu untuk menjadi sombong di depanku. Kekuatan takdir macam apa? Aku telah melampaui reinkarnasi takdir. Kekuatan takdir ini hanyalah tidak layak menjadi penanggung jawab dari leluhur ini." Cahaya tajam melintas di mata leluhur iblis abis dan dia tiba-tiba melayangkan tinju. Duar. Tangan besar leluhur iblis abis berubah menjadi langit yang luas, bertabrakan dengan rantai takdir yang memenuhi langit. Dalam sekejap, leluhur iblis abis meraih rantai takdir ini dengan tangan besarnya dan kemudian dengan sentakan, rantai takdir ini hancur dalam sekejap. Kemudian leluhur iblis abis tiba-tiba menghentakkan kakinya dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tidak baik. Master Papiliun Tianji mengecilkan pupil matanya. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan jejak dari leluhur iblis abis. Bagaimana ini mungkin? Rasa takdir. Penguasa Papiliun Tianji meraung dan kekuatan takdir yang tak terlihat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, bertahan di antara langit dan bumi. Ini adalah aturan uniknya. Selama lawannya masih ada di dunia ini, mustahil untuk menghindari persepsi nasibnya. Namun saat berikutnya, wajah Master Papiliun Tianji tiba-tiba berubah. Karena meski menggunakan Destiny Sensei, dia tetap tidak bisa mendeteksi jejak leluhur iblis abis. Hati-hati! Pada saat ini, Master Sekte Linglong tiba-tiba berteriak. Master Papiliun Tianji tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial yang menakutkan datang dari belakangnya. Penjaga takdir, dia meraung.
Seketika takdir yang tak ada habisnya dengan kekuatan sungai naik ke langit dan langsung menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, penguasa Papilun Tianji tiba-tiba meninju ke belakang. Duar. Sungai besar itu mengalir deras seketika seperti tsunami yang meluapkan tepinya. Namun saat sungai panjang ini pecah, ia menemui rintangan yang menakutkan. Sungai yang mencapai langit langsung terhalang di depannya, menghalangi sungai takdirnya yang panjang. Seketika sungai takdir pun langsung runtuh. Di balik sungai kematian, leluhur habis-habis mencibir. Tuan Papilun Tianji, apakah ini metode Anda? Tampaknya Anda belum banyak berkembang selama bertahun-tahun di lautan kosmik. Saya khawatir Anda bahkan tidak sekuat Xiao Yao Supreme. Kata leluhur habis-habis. Setelah mengatakan itu, leluhur habis-habis tiba-tiba melayangkan tinju. Wajah Master Papilun Tianji berubah drastis. Dia buru-buru meletakkan tangannya di depan dada untuk mengaktifkan sumber takdir di tubuhnya. Saat berikutnya, tinju leluhur habis-habis telah mengenainya. Duar. Master Papilun Tianji terbang mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepanjang jalan kekosongan itu pun hancur lapis demi lapis. Dia terbang terbalik sejauh ratusan juta mil sebelum akhirnya dia berhenti di belakang kekosongannya yang langsung runtuh. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika seteguk darah pun keluar dari sudut mulut Master Papilun Tianji. Melihat pemandangan ini, semua orang di kejauhan pun tercengang dan ekspresi mereka langsung berubah menjadi membatu. Ini, apa yang terjadi? Master Papilun Tianji yang sebelumnya sangat mengesankan, namun berhasil dipukul mundur oleh seorang leluhur habis-habis hanya dalam beberapa gerakan, dan bahkan dia memuntahkan darah. Namun bukankah Master Papilun Tianji mengatakan sebelumnya bahwa dia telah menerobos ke ranah transendensi? Bagaimana dia bisa terluka dengan mudah? Sementara dalam kehampaan, leluhur habis-habis memiliki senyum sinis di wajahnya. Ya, pertahanannya cukup bagus. Papilun Master Tianji, tampaknya dalam beberapa tahun terakhir sejak Anda meninggalkan alam semesta asli, Anda belum banyak berkembang kecuali untuk kemampuan melarikan diri. Haha. Begitu kata-katanya keluar, sosok leluhur habis-habis tiba-tiba menghilang lagi. Di saat yang sama, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benak penguasa Papilun Tianji, membuat tubuhnya berbulu. Bahaya! Master Papilun Tianji tiba-tiba terkejut dan pupil matanya menyusut. Sulit baginya untuk percaya bahwa setelah dia pergi, kekuatan leluhur habis-habis telah menjadi begitu menakutkan. Dirinya tidak hanya berhasil menerobos ranah transendensi, tetapi dia juga jelas merupakan eksistensi teratas di antara ranah transendensi tingkat pertama. Pukulan sebelumnya hampir terjadi, dia menerobos pertahanan hampir dalam sekejap. Yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh transenden biasa. Dan yang paling penting adalah asal-usul energi iblis leluhur habis juga mengandung napas kematian yang mengerikan. Napas kematian ini seperti belatung tarsal yang telah melahap kekuatan aslinya, membuatnya untuk sementara waktu diregangkan. Dan dia dapat menemukan jejak antara leluhur habis. Duar. Dan pada saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul di sisi kanannya, meraihnya dengan kuat. Di telapak tangan ada 5 jari yang terulur ke langit, panjangnya ratusan juta kaki. Masing-masing jari mengandung kekuatan transendensi yang luar biasa. Dengan suara gemuruh, lapisan kehampaan runtuh di bawah telapak tangannya. Pemandangan seperti itu membuat semua orang kuat di kejauhan merasa bersemangat, merasa seolah-olah akhir telah tiba. Penguasa Papilun Tianji terkejut. Dirinya merasa jika dia sepenuhnya diselimuti oleh telapak tangan ini, maka dia akan terjebak dan bahkan mungkin mati di dalamnya. Tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia mundur dengan cepat. Tetapi begitu dia mundur, dia merasa ngeri bahwa kekosongan di sekitarnya sepertinya telah mengeras, dan aura dunia bawah yang menembus telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Sebelum dia dapat menyadarinya, beberapa rune muncul, menutup kekosongan di sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya di saat tangan besar leluhur iblis habis melingkari dirinya.
Tuan Papiliun Tianji, jangan melawan. Anda tidak dapat dengan mudah memahami semua yang aku alami di dunia bawah. Anda harus mati untukku, kata leluhur iblis abis. Dia mencibir, dan telapak tangannya yang besar hendak meremas Tuan Papiliun Tianji sepenuhnya untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun di saat itu, kamu juga ingin memindahkan laki-lakiku. Sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, aliran cahaya warna-warni yang menakutkan datang ke sisi leluhur iblis abis di beberapa titik cahaya yang muncul. Leluhur iblis abis pun merinding di sekujur tubuhnya. Itu muncul dalam sekejap. Aliran cahaya warna-warni ini pasti bisa memberinya ancaman yang fatal. Dalam krisis ini, leluhur iblis abis tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia buru-buru berhenti menyerang penguasa Papiliun Tianji. Dia lalu berbalik dan menyerang aliran cahaya warna-warni itu dengan telapak tangannya. Duar. Dengan raungan, dua kekuatan menakutkan meledak di kehampaan. Leluhur iblis abis langsung mundur di bawah gelombang kejut dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Di depan, wanita yang selama ini meringkuk di pelukan Tuan Papiliun Tianji bergoyang. Dan dia mendatangi Tuan Papiliun Tianji. Dia bertanya dengan prihatin, "Tianji, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kata Master Papiliun Tianji. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, merasa takut untuk sejenak. Jika Master Sekte Linglong tidak mengambil tindakan tepat waktu, maka dirinya mungkin sekarang telah berada dalam bahaya besar. "Linglong, terima kasih," kata Master Papiliun Tianji. Dia memandang pemimpin Sekte Linglong dengan penuh kasih sayang, lalu menoleh untuk melihat leluhur iblis abis. Tetapi saat ini tidak ada relaksasi di matanya, tetapi hanya kesungguhan yang tak ada habisnya. "Tianji, kamu terluka," kata pemimpin Sekte Linglong. Dia menyeka darah dari sudut mulut Master Papiliun Tianji. Jejak kesusahan melintas jauh di matanya, dan kemudian berbalik untuk melihat leluhur iblis abis. "Kurang ajar, kamu berani menyentuh laki-lakiku," kata pemimpin Sekte Linglong. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, kekosongan seluruh alam semesta awal mendidih, dan kekuatan yang mewakili napas segala sesuatu menyebar ke seluruh langit dan bumi. "Siapa yang mulia?" kata leluhur iblis abis. Dia memandang Master Sekte Linglong dengan serius. Pada saat ini dia merasakan aura ancaman yang kuat dari tubuh Master Sekte Linglong.